Selamat siang, saya Jopan Samuel dari Prodi TRPL semester 4C dengan NIM H1916000533. Saya di sini akan menerangkan dua jenis struktur kategori pada sistem informasi dan juga manfaat manajemen sistem informasi dalam dunia pekerjaan sebagai berikut ini. Ya, di sini yang kita bisa lihat ada komponen atau elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut juga dengan subsistem. Misalnya sistem komputer sendiri dan juga subsistem dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua adalah lingkungan luar, adalah apapun di luar dari batas sistem yang mempengaruhi suatu operasi sistem. Yang ketiga adalah batasan, adalah sistem yang membatasi dari suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. Yang keempat adalah interface atau penghubung sistem, yaitu merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung memungkinkan sumber daya yang mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Yang kelima ada input, adalah proses data yang dimasukkan ke dalam sistem. Proses data yang berupa juga dengan maintenance, input dan juga sinyal input. Di sini juga dijelaskan sinyal input adalah energi yang diproses ke dalam sistem supaya dapat beroperasi. Lanjut ke 6 ada proses atau pengolahan sistem yang mempunyai data suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Yang ketujuh adalah output atau keluaran, adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan data tersebut. Yang terakhir adalah goal atau sasaran dan tujuan sistem. Di sini menerangkan suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran, yaitu berupa goal. Dan juga di sini kalau tidak ada suatu sistem, kalau tidak ada goal, tidak ada gunanya, dan sasaran sistem sangat perlu menentukan sekali pada sistem dan keluaran data yang akan dihasilkan. Dia selanjutnya saya akan menerangkan penerapan sistem informasi terhadap dunia manajemen dalam dunia kerja. Sistem informasi manajemen juga bisa dikenal dengan sebutan SIM, yaitu Management Information System, yang merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Dan juga di sini sistem informasi manajemen bekerja dengan cara mengambilkan keputusan operasional, taktis, dan juga strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen ini dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan juga dalam database terpusat itu, di mana informasi dapat diakses dengan dan diupdate dengan mudah oleh semua pengguna atau juga disebut dengan user, dan juga memiliki kewenangan sesuai dengan tujuan mereka tersebut. Dan juga di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen yang digunakan dalam berbasis komputer, di mana di situ ada 7 sistem informasi yang di dalam komputer. Yang pertama, yang satu adalah Executive Support System atau ISS, yang di sini juga diterangkan sistem ini adalah membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua adalah Group Decision Support System dan juga Computer Support Collaborative Work System. Di sini juga untuk berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan, konsultasi kuesioner dalam bentuk skenario. Contoh dari GDSS adalah aplikasi e-government. Aplikasi e-government mungkin kita sering jumpai di dunia pekerjaan atau juga dalam dunia pemerintahan. Yang ketiga adalah Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem ini memaksa kecerdasan buatan menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari AI dan IS adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat adalah Decision Support System. Di sini dijelaskan adalah sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari sistem ini adalah link elektronik.
yang sering kita jumpai dalam contoh pada kehidupan sehari-hari. Mungkin link ini juga dapat membantu untuk bisa membantu tingkat pelajar mahasiswa atau mahasiswa. Yang kelima adalah Informatic Management System atau IMS. IMS di sini fungsinya adalah mendukung spektrum tugas di dalam organisasi, juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan, beberapa fungsi informasi dan juga program komputerisasi. Bisa juga disatukan dalam suatu sistem informasi. Yang keenam adalah Office Automation System. Ini dia menjelaskan adalah sistem aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara dunia departemen dalam perusahaan dengan cara mengintegrasi server pada setiap komputer di setiap user. Contoh dari teknologi ini adalah melalui email yang kita sering banyak jumpai. Yang ketujuh yang terakhir adalah Supply Chain Management. Dijelaskan di sini adalah manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen hingga pengecer, bahkan ke konsumen paling akhir. Biasanya software akuntansi, istilahnya perangkat lunak pada setiap pemrograman akuntansi. Dan juga di sini intinya dari semua ini adalah pengembangan SIM memerlukan keterampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi. Dan juga harus dimiliki dengan motivasi dan gagasan yang baik juga dalam pelayanan sistem informasi manager ini. Ya, itu saja, sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.